Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para peserta webinar MGMP Bahasa Arab semuanya yang insya Allah diselenggarakan oleh MGMP Bahasa Arab Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan malam hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul dalam jaringan internet ya, dalam Zoom meeting, dan tentu saja ini adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa semuanya bersilaturahmi, bermuajahah, sehingga ini bisa menambah kepada nilai kita sebagai guru bahasa Arab. Salawat dan salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita ketahui karena beliaulah kita semua mungkin menjadi guru bahasa Arab. Karena bagaimanapun bahasa Arab ini tidak akan menyebar tanpa ada ajaran Islam itu sendiri, dan sebagaimana yang kita ketahui bahwa motivasi kita salah satunya untuk mempelajari bahasa Arab adalah melalui yang disampaikan atau ajaran yang beliau sampaikan. Para peserta webinar sekalian, qabla kulli syai' haya nabtadi hadhin nadwah bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah membuka acara webinar pada malam hari ini, dan nanti insya Allah ini sesinya ada beberapa sesi ya. Yang pertama kita sekarang dalam rangka pembukaan, dan ada beberapa prakata tentu saja untuk membuka acara ini. Dan nanti setelah ada prakata kita akan mendengarkan langsung dari pemateri yang akan memaparkan tentang edukasi pembelajaran bahasa Arab melalui wordwall ya. Dan penyaji atau pemateri sudah nampak di hadapan kita, insya Allah sudah siap semuanya. Dan sebagai pemberitahuan mungkin kepada para peserta sekalian, insya Allah di webinar kali ini akan ada sertifikat juga ya yang kita siapkan. Hanya mungkin harus mengisi absen, dan absensinya akan diberikan nanti atau disampaikan, untuk linknya disampaikan pada acara sesi tanya jawab. Hadirin sekalian, sebelum kita lanjut nanti kepada kepada prakata pembukaan, mari kita berkhidmat kepada negeri ini. Bersama-sama kita akan menyanyikan, mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne madrasah sebagai kebanggaan kita sebagai guru bahasa Arab di madrasah. Mungkin untuk sebagian para peserta itu seperti itu, dan kami bagian dari guru madrasah. Dan kita lanjutkan acara ini. Sebelum yang tadi itu, kita semuanya akan mendengarkan lagu Indonesia Raya.
Demikianlah lagu Indonesia Raya dan himne madrasah sudah kita dengarkan semuanya. Ya, ini mudah-mudahan menambah keseriusan juga kekhidmatan kita mengikuti acara ini dan menjadi penyemangat bagi kita semua. Hadirin sekalian, selanjutnya wa nakhtu ila al-barnamaj atsaniyah, yakni al-kalimah at-tarhibiyah, yaitu sambutan atau prakata dari, kebetulan ini Ketua MGMP Kabupaten Cianjur, beliau ada isi pengajian mungkin ya, ada mauludan. Oleh karena itu wakilnya hebat, wakilnya langsung oleh Ketua MGMP Jawa Barat. Nah, yang akan memberikan prakata untuk acara ini kepada yang terhormat Bapak Amsi Asep Saiful Islam, MAPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaut Masmu, ya Ustaz Dadan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Nashkurullah ala ni'amihi, atas segala nikmatnya, dan kita berkumpul di malam ini. Mohon izin saya menggunakan bahasa Indonesia, meskipun webinarnya bahasa Arab. Cukuplah bahasa Arab yang tadi di awal ya, karena kita sambil kartu dia, Pak. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kejuan alam Nabi besar Muhammad SAW, yang alhamdulillah bulan ini adalah bulan Maulid beliau, dan kemarin itu adalah 12 Rabiul Awal, meskipun digeser liburnya ke hari sekarang. Mudah-mudahan dengan wasilah lahirnya Rasulullah SAW, yang mana beliau juga adalah pengajar, guru, pendidik, dan juga penutur bahasa Arab, menjadikan itu sebagai motivasi buat kita semua untuk terus berjuang dalam mensosialisasikan dan juga mengajarkan bahasa Arab ke khalayak. Izinkan dalam webinar kali ini saya atas nama Musyawarah MGMP Bahasa Arab Madrasah Aliyah Jawa Barat sangat menyambut baik dengan adanya webinar ini. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para panitia, terutama yang terhormat Ketua Pokjawas Madrasah Kabupaten Cianjur, Ustadz Haji Yaniullah MAG, yang insya Allah dalam kesempatan ini juga akan hadir. Beliau sedang ada di perjalanan. Kemudian juga Ustadz Ihsan Anwari, Ketua MGMP Kabupaten Bahasa Arab Kabupaten Cianjur, yang juga di perjalanan dakwah beliau, karena memang di bulan Maulid guru bahasa Arab biasanya merangkap profesinya sebagai mubalik juga gitu ya. Kemudian juga yang terhormat Sekretaris MGMP Kang Ustadz Dadan, kemudian Bendahara Pak Ustadz Enang Johendi, dan semua pengurus MGMP Bahasa Arab Madrasah Aliyah khususnya, tapi ini kita umum ya, Bahasa Arab Cianjur, yang sudah menyusun dan juga alhamdulillah sukses untuk mempersembahkan webinar yang ini skalanya nasional gitu ya. Kemudian juga kami ingin mengucapkan terima kasih kepada moderator Ibu Milha, dan juga yang paling ditunggu mungkin narasumber, saya yakin ini ditunggu sekali, narasumbernya Ustadz Ali Mursyid Eshum. Kalau Bapak Ibu Ustadz Ustazah sering membuka website atau membuka mesin pencari Google ya, dan mencari perangkat bahasa Arab dari mulai MI sampai Aliyah, maka beliaulah adminnya, satu-satunya admin di balik MI Arabic, MTS Arabic, dan maarabic.blogspot.com. Dan alhamdulillahnya, dan ini sebuah anugerah buat MGMP Bahasa Arab Cianjur khususnya, dan juga MGMP Bahasa Arab Jawa Barat, beliau asli dari Cianjur. Beliau pengajar di MTS Muslimin Bojong Picung, Kabupaten Cianjur.
Dan ini menjadi suatu kehormatan tersendiri buat kita semuanya. Alhamdulillah karya beliau sudah banyak diterima khalayak ya. Dan saya melihat juga grupnya sudah ribuan, dan ini menjadi sebuah kebanggaan sekaligus kebahagiaan bagi MGMP Bahasa Arab Cianjur khususnya dan MGMP Bahasa Arab Jawa Barat pada umumnya. Saya atas nama MGMP Jawa Barat mengucapkan terima kasih, sekaligus juga memohon maaf jika sekiranya dari MGMP Bahasa Arab tingkat provinsi belum banyak perhatian yang bisa diberikan ya kepada MGMP masing-masing kabupaten kota. Tapi insya Allah dengan adanya acara webinar Bahasa Arab yang diselenggarakan oleh MGMP Bahasa Arab Cianjur ini, insya Allah menjadi awal yang baik dan sekaligus menjadi langkah awal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan berikutnya yang jauh lebih skalanya lebih mengglobal, kemudian juga secara kebermanfaatannya lebih universal dan bisa diterima oleh para guru bahasa Arab di mana saja berada. Jadi insya Allah, mohon maaf Ustaz Dadan, apakah Ustaz Yani sudah ada? Ustaz Yani nampaknya belum. Oke, jadi langsung dibuka saja ya. Oke, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka webinar Bahasa Arab dengan judul Membuat Game Edukasi Bahasa Arab dengan WordWall yang akan dipandu oleh Bu Milha dan dengan narasumber utama kita Ustadz Ali Mursyid dari Kabupaten dari MTS Muslimin Bojong Picung Kabupaten Cianjur. Mudah-mudahan apa yang dipelajari atau yang dibagikan oleh beliau di malam hari ini menjadi sesuatu yang bermanfaat buat kita sebagai pengajar atau pendidik dan juga bagi murid-murid kita sebagai peserta didik. Terima kasih, mohon maaf kalau banyak kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di-mute nak. Ya, terima kasih kepada Ustaz Amsi ya, panggilan dari Asep Saiful Islam sebagai Ketua MGMP Jawa Barat, dan kami bersyukur beliau hadir pada kesempatan ini juga mendukung penuh untuk acara MGMP Kabupaten Cianjur. Dan saya ingin mengucapkan aqulu lakum marhaban wa ahlan wa sahlan bi hudurikum fi hadin nadwa. Selamat datang kepada semua peserta yang mengikuti acara ini. Insya Allah ini banyak diikuti dari berbagai daerah ya, dari Jawa juga ada, dari luar Jawa juga ada ya. Tadi yang kemarin sempat menghubungi saya itu dari Aceh juga ada. Dan khusus di sini juga saya lihat ada kawan kuliah saya itu Pak Rosid dari MAN 1 Bogor, alhamdulillah hadir juga, teman satu kelas waktu di UIN Bandung. Dan baiklah para peserta sekalian, tadi sudah diberi pengantar prakata, nanti insya Allah dari Bapak Pokjawas juga dari sini nanti mungkin ada review ya sedikit di akhir. Dan supaya kita tidak kesana kemari dulu, langsung kepada materi tentang edukasi pembelajaran bahasa Arab melalui WordWall, dan insya Allah yang akan memandu sebagai moderator pada kesempatan ini adalah Ibu Nok Milha. Kebetulan ini guru di Cianjur juga, di MAN 2 Cianjur. Kepada Ibu Nok Milha dipersilakan untuk memandu acara ini. Terima kasih kepada Bapak Dadan Haryandi SAG MPD yang telah membawa acara, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu jalannya diskusi. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Yaniullah MAG selaku Ketua Pokjawas Madrasah Kabupaten Cianjur. Yang terhormat Bapak Asep Saiful Islam SPD MAPD selaku Ketua MGMP Bahasa Arab MA Provinsi Jawa Barat. Yang terhormat Bapak Ali Mursyid Eshum, pemateri kita pada hari ini, juga seluruh peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Nok Milha Malihatus Solihah. Saya bertugas untuk memandu jalannya diskusi pada webinar kali ini.
Baiklah, pandemi COVID-19 yang masih saja berlangsung menuntut kita sebagai guru bahasa Arab untuk terus berinovasi agar dengan segala kondisi yang ada, pembelajaran bahasa Arab dapat tetap tersampaikan dengan baik dan tentu saja lebih menyenangkan. Kesempatan ini juga menjadi momentum untuk kita agar dapat terlibat dan berkolaborasi bersama dengan teknologi yang semakin hari semakin berkembang dengan pesat. Salah satunya dengan kehadiran Wordwall sebagai media pembelajaran. Apakah pembelajaran bahasa Arab dapat terlaksana dengan baik dan menyenangkan dengan menggunakan media game edukasi Wordwall? Dan bagaimanakah cara pembuatannya? Mari kita simak pemaparan dari pemateri kita, Bapak Ali Mursid Eshum. Namun sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu terlebih dahulu saya akan membacakan CV dari Bapak Ali Mursid Eshum. CV-nya bisa ditampilkan, mohon maaf Pak. Pemilahnya ada, Pak? Baik, Bapak Ali Mursid Eshum ini tinggal di Kampung Kedung Hilir, RT 001, RW 003, Desa Sukamanah, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Beliau dapat dihubungi 55525. Ya. Ini namanya jaringan kurang bagus, Bu Milha. Ya, mohon maaf Pak. Padahal ini. Lanjut. Dilanjut, Bu Milha. Halo, Ya, suara saya sudah silakan. terdengar? Oke. Ya. Bapak Ali Mursid ini dapat dihubungi melalui kontak WhatsApp 083. Ini paham sih nampaknya ketika ditampilkan di itu jadi hilang suaranya, gimana ya? Lanjut saja Bu Milha dibaca. Dibaca saja Bu Milha. Bu Milha, halo? Jaringan kayaknya nih. Ya, sebentar dulu, ditunggu dulu. Nanti kalau sudah dipersilakan langsung aja ke Pak Ali ya. Bu Mila, suaranya sudah unmute, Pak. Mungkin jaringan ya. Jaringan kayaknya nih. Jaringan kurang bagus Oh di iya, Bu terlempar Milhanya. deh, Pak. Beliau terlempar, Pak. Oh, terlempar. Mungkin ini dulu sama Kang Radan. Boleh. Nah, Bu Milha ada lagi. Ada lagi. Bentar, saya co-hostkan dulu. Nah. Di bawah biasanya karena panitia ini. Silakan, Bu. Aduh, mohon maaf sekali sepertinya jaringan sedang tidak bersahabat. Hujan. Santai. Lanjut ya. Lanjut tadi sampai kontak yang bisa dihubungi ya Pak? Ya. Setelah menyelesaikan, ya lanjut ya Pak. Ya, Samir. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjananya pada 2014 di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Bapak Ali Mursid Eshum mengabdikan diri sebagai guru bahasa Arab di
MTS Muslimin Bojong Picung hingga saat ini. Kemampuannya dalam bidang teknologi pendidikan sudah sangat mumpuni. Ini terbukti dari keikutsertaan beliau sebagai penulis buku di EduTech Madrasah, juga sebagai trainer di EduTech Madrasah. Beliau juga merupakan pengelola dari website khusus mata pelajaran bahasa Arab melalui mi-arabic.blogspot.com, mts-arabic.blogspot.com, dan ma-arabic.blogspot.com. Sangat lengkap sekali. Halo Bapak Ali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, nabil khair fi hadhil lailah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kifaluk ya Ustazah? Alhamdulillah, ana bi khair. Sebelum melanjut ke diskusi, mungkin saya ingin memaparkan dulu Pak sedikit peraturan dalam diskusi. Oke. Jadi diskusi ini akan terbagi ke dalam 2 sesi. Yang pertama, pemaparan dari Bapak selaku pemateri selama kurang lebih mungkin 30 menit sekitar itu, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Ya, boleh. Baiklah, untuk itu waktu saya berikan kepada Bapak pemateri. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada malam ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi secara virtual dalam acara webinar bahasa Arab. Sebelumnya yang terhormat kepada Ketua Pokjawas Kabupaten Cianjur, Ustadz Yaniullah, kemudian Ketua MGMP Bahasa Arab Cianjur, Kabupaten Cianjur, Ustadz Amsi, dan MC Ustadz Dadan, kemudian moderator Ustadzah Nukmilha, yang pada hari ini menjadi fasilitator pada acara webinar ini. Syukron katsiran, jazakumullah khairan katsir. Semoga acara kali ini bisa menambah wawasan bagi kita, terutama dalam tema membuat game edukasi bahasa Arab dengan menggunakan aplikasi Wordwall. Sebelumnya ahlan wa sahlan kepada guru saya, dosen saya waktu di UIN Jakarta, Ustadz Syamsul Arifin. Terima kasih atas kehadirannya. Ini merupakan hal yang memang spesial bagi saya. Kemudian teman-teman saya juga, sahabat-sahabat saya, alumni UIN Bandung, alumni UIN Cianjur, semuanya hadir pada kesempatan kali ini. Jazakumullah khairan katsiran. Mungkin langsung saja, pada malam kali ini saya akan sedikit sharing mengenai game edukasi Wordwall. Sebelumnya saya izin share screen. Game edukasi bahasa Arab dengan Wordwall. Sebelumnya mungkin di antara Ustadzah ada yang sudah pernah menggunakan Wordwall ini, ataupun ada juga yang baru, ya, ada juga yang baru mengenal Wordwall. Untuk itu, apa itu Wordwall? Wordwall adalah aplikasi berbasis website yang digunakan untuk membuat media pembelajaran seperti kuis, menjodohkan kata, acak kata, pencarian kata, mengelompokkan kata, dan lain sebagainya. Di samping itu, menariknya lagi, selain pengguna dapat menyediakan akses media yang telah dibuatnya melalui daring, juga dapat diunduh dan dapat dicetak pada kertas. Aplikasi ini menyediakan 18
template yang dapat diakses secara gratis, serta pengguna dapat berganti template aktivitas satu ke aktivitas lainnya dengan mudah. Dan dalam hal ini guru pun, khususnya guru bahasa Arab, juga dapat menjadikan konten buatan itu menjadi penilaian. Banyak sekali aplikasi website, aplikasi edukasi bahasa Arab khususnya, selain Wordwall, mungkin Ustaz juga pernah memakai yang namanya Kahoot atau Quizzes, kan. Nah, itu banyak, itu kan sudah biasa lah, ibaratnya sudah biasa digunakan. Nah, pada saat saya menemukan Wordwall ini, kemudian saya aplikasikan dalam pembelajaran, ternyata di kelas itu ya menjadi bergairah gitu. Kita pun sebagai guru bahasa Arab ketika mengajarkan sebuah materi itu sangat apa ya, tidak mau nonton gitu, apalagi dengan perkembangan teknologi yang saat ini berkembang, maka guru, khususnya guru bahasa Arab, dituntut untuk bisa mengintegrasikan antara istilahnya materi yang ingin disampaikan dengan perkembangan teknologi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, itu pun tergantung daripada situasi dan kondisi di madrasahnya masing-masing. Seperti itu. Baik untuk guru MI, apalagi guru MI, karena biasanya kan kalau MI masih agak masih ada banyak bermainnya lah gitu. Nah, ini bisa digunakan juga gitu. Kemudian untuk MTS, MA pun bisa untuk sekedar mencairkan suasana, untuk sekedar hiburan, tapi hiburannya dalam bentuk game gitu. Karena karakteristik peserta didik di zaman sekarang ini, khususnya untuk mata pelajaran bahasa Arab, ya dari dulu juga memang paradigmanya itu kan bahasa Arab itu, anggapan siswa itu kan horor lah gitu ya, horor gitu. Jadi ibaratnya matematika lah kayak gitu kan. Tapi di balik horor itu, nah disinilah dituntut kreativitas kita sebagai guru bahasa Arab, supaya materi yang kita ajarkan itu bisa masuk ke kehidupan mereka, kehidupan para siswa zaman sekarang gitu. Ya, apalagi kemarin di masa pandemi kemarin yang sebelumnya tidak diperbolehkan tatap muka, aplikasi Wordwall ini sering saya gunakan juga dalam pembelajaran daring kemarin. Dan sekarang kan sudah mulai, mungkin di sebagian wilayah ada yang sudah tatap muka meskipun terbatas, itu pun bisa dikombinasikan gitu. Misalkan contohnya tatap muka terbatas 50%, yang di rumah itu kita pun bisa memfasilitasi dengan misalkan seperti Zoom, seperti Google Meet. Jadi dengan menggunakan game edukasi Wordwall ini di rumah pun bisa mengakses gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya, kelebihan Wordwall diantaranya adalah template yang digunakan beragam. Kemudian mudah digunakan juga untuk pemula. Jadi untuk ustadz-ustadzah yang baru mengenal Wordwall, nanti pun saya akan simulasikan di akhir presentasi ini. Baik yang baru mengenal Wordwall ataupun apalagi yang sering menggunakan Wordwall, itu sangat digunakan gitu. Oh, saya baru mengenal Wordwall nih, apa sih Wordwall? Apakah sama seperti Kahoot? Apakah sama seperti Quizzes? Secara tujuan, secara fungsinya sama untuk game edukasi. Bagaimana caranya kita materi yang kita sampaikan itu dibentuk atau diintegrasikan gitu dalam bentuk permainan bahasa Arab gitu. Terus yang selanjutnya dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa Arab khususnya pada materi mufrodat. Nah, ini mungkin lebih spesifik lagi ya. Sepanjang saya menggunakan Wordwall ini, memang lebih khasnya itu lebih kepada mufrodat, karena ada gambar, ada mencocokkan gambar dengan kalimat, kemudian ada ada menyusun kata, ada acak kata pun itu termasuk istilahnya lebih spesifiknya Wordwall ini bisa digunakan untuk pembelajaran seperti itu gitu. Nah, adapun di antara kelebihan, ya memang yang namanya aplikasi ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangannya adalah ini dalam bentuk untuk akun gratis, pengguna hanya dapat memiliki kesempatan 5 kali membuat permainan yang ada di Wordwall. Jadi ada versi berbayarnya juga gitu, ada versi berbayarnya. Cuman untuk yang gratis ini diberikan kesempatan untuk 5 kali
Kalau misalkan mau lebih dari 5 kali seperti apa? Ya mungkin nanti lebih banyak kudu apa namanya harus harus bikin banyak akun juga, berarti ada 1 sampai 5 lah, 5 akun supaya bisa mengakses semua permainan di Wordwall ini. Seperti itu. Kemudian, nah ini kita literasi sedikit. Jadi tujuan pembelajaran mufrodat atau pembelajaran bahasa Arab dengan menggunakan Wordwall ini meningkatkan kompetensi dan kerjasama tim, dapat menambah juga motivasi belajar pada siswa. Yang saya rasakan, pengalaman yang saya rasakan ketika menggunakan Wordwall di kelas itu, memang siswa itu ketagihan gitu. Jadi image yang asalnya belajar bahasa Arab itu yang tadi dibilang tanda kutip horor gitu ya, itu tertutup gitu, tertutup dengan metode dengan pembelajaran game seperti ini gitu. Jadi bisa masuk ke ruang pemikiran mereka, ruang kebiasaan siswa, sehingga di samping itu siswa bisa enjoy gitu, bisa istilahnya bisa belajar bahasa Arab itu tenang, nyaman, senang lah gitu, senang, jadi menyenangkan lah ibaratnya seperti itu. Kemudian adanya umpan balik yang cepat membuat siswa bisa mencari alternatif lain dalam memecahkan masalah. Jadi nanti di Wordwall itu ketika siswa tidak bisa mengerjakan satu soal, itu ada jadi mengasah apa namanya, mengasah ingatan ya, mengingat kembali istilahnya kalau tadi misalkan konteksnya pembelajaran mufrodat, itu akan banyak apa namanya, siswa itu kalau tidak bisa memecahkan masalah yang ini, bisa nyari langsung gitu otomatis. Terutama nanti ada template yang bisa hidden gitu. Jadi ketika kita ngeklik itu mencocokkan mencari kata yang sama misalkan, atau isim domir misalkan. Sebelah mana nih, ada puzzle seperti itu. Itu pun bisa apa, pembelajaran itu semakin istilahnya menyenangkan, semakin anak itu semakin muncul kreativitasnya gitu, seperti itu. Kemudian di samping itu menciptakan lingkungan belajar yang asik dan menyenangkan sehingga meningkatkan semangat dan motivasi siswa. Itu intinya. Jadi bukan berarti dengan adanya Wordwall ini kita menafikan istilahnya materi pembelajaran ya, inti dari materi yang ingin kita sampaikan, tetapi di samping itu pun kita bisa meningkatkan semangat dan motivasi belajar siswa juga. Jadi ketagihan pada akhirnya gitu. Misalkan ketagihannya itu, Pak, pengen belajar apa, pengen main game lagi, jadi siswa itu belajar bahasa Arab, tapi ada selingan apa ya, ada semangat tersendiri gitu dalam belajar bahasa Arab. Itu bukan sekedar melihat materi pelajaran yang misalkan bahasa Arabnya itu gundul misalkan gitu kan, tapi di samping itu siswa ketagihannya dengan hal semacam ini justru gitu. Jadi inovasi-inovasi yang guru aplikasikan, yang guru sampaikan, atau yang guru buat ketika di kelas, itu secara tidak langsung meningkatkan imun siswa lah dalam belajar bahasa Arab khususnya gitu. Dan yang pasti Wordwall ini tidak hanya untuk pelajaran bahasa Arab, masih bisa untuk diaplikasikan dengan mata pelajaran yang lain juga. Dan karena saya guru bahasa Arab, coba saya ulik gitu kan, kemudian bagaimana caranya supaya pembelajaran mufrodat ini khususnya misalkan bisa teraplikasikan ke siswa dan disimulasikan, dan pada akhirnya siswa bisa semangat gitu dalam belajar bahasa Arab seperti itu. Nah, adapun cara menggunakan Wordwall, nah ini mungkin lebih kepada prakteknya, nanti saya simulasikan juga cara-caranya. Nanti materinya saya sharekan juga ya, saya sharekan juga materinya. Nah, pilihan template game ini sekitar ada 18. Nah, ini yang free. Adapun yang berbayar sebenarnya banyak, ada 30-an lebih template Wordwall ini. Yang free pun ini cukup istilahnya untuk kita pakai ya, untuk simulasi di kelas itu
Saya kira nanti mungkin bisa disimulasikan sendiri sama Ustadz saja di kelasnya masing-masing kepada siswa, bisa membuat apa namanya, game ini menjadi pembelajaran menjadi bermakna gitu dengan template-template yang sudah disediakan. Nah, itu mungkin apa namanya, di antara materi yang saya sampaikan singkat saja dan mungkin nanti kebanyakan praktek ya. Saya praktekkan cara membuat cara daftar akunnya dulu mungkin ya. Tapi sampai sini dulu mungkin, nanti sebelum simulasi ada yang mau ditanyakan dulu nggak, Ustazah Nila? Ustaz Halo, Milha. Halo. Ya, halo Pak. Ya, dibuka aja boleh. Ini presentasinya kecepatan nggak? Takutnya kecepatan. Masih Cukup, ya. bisa diikuti seperti Pak. Raise hand Tadi aja, Pak. yang Mungkin sebelum disimulasikan ada yang mau ini dulu. Raise hand aja dulu, Pak. Ya. Nanti saya Diteruskan bantu dulu. dari sini. Diteruskan dulu, Pak. Oh, diteruskan ya. dulu apa ada bertanya? Langsung simulasi pembuatan akun aja mungkin ya? Ya, langsung, Pak. Oke, langsung simulasi sebentar. Bapak Ibu tinggal kalau ada yang sekarang sambil mau simulasi, kita bareng-bareng. Jadi Bapak Ibu tinggal search aja di Google, judulnya Word Wall. Kemudian nanti masuk ke halaman tampilan awalnya. Oh ya, sebentar. Ini Mohon maaf, tidak di share screen. Belum ya? belum ada ya? Sebentar. Belum di share screen, Ustaz. Nah ini, ada ya? Sudah ada. Sudah ada belum? Sudah. Ya, udah. Nah ini tampilan halaman awal Word Wall. Ini logonya seperti ini. Nah kemudian Ustazah tinggal daftar saja. Kalau yang sudah punya akun, tinggal klik masuk saja. Ini pun saya simulasikan daftar pertama, ini daftar awal. Oke, lumayan juga nih sinyalnya nih. Nah, seperti ini tampilannya ketika klik daftar. Di sini bisa berbagai macam bahasa ya, bahasa Arab pun bisa ya, bisa kita rubah dengan bahasa Arab. Seperti ini tampilannya. Mungkin kalau Ustadz saja yang sudah terbiasa dengan apa namanya, dengan bahasa Arab, boleh tampilnya dengan bahasa Arab seperti ini gitu. Kita ganti lagi untuk mempermudah ke bahasa Indonesia saja. Nah, kalau Ustaz saya sudah punya email,
ya kita klik saja langsung login, sign in with Google. Jadi nggak usah lagi ngisi ini, langsung saja sign in. Nanti otomatis buka ke halaman ini, klik email yang terdaftar di komputernya. Nah, ini tampilan awalnya. Yang ada beranda, ada fitur, ada komunitas, ada aktivitas saya, ada hasil saya. Nah, buat aktivitas, kalau naikkan level ini yang tadi yang premium. Jadi kalau misalkan mau yang lebih banyak lagi template-nya. Nah, ini ada yang standar, ada yang pro. Ini seperti ini. Kalau yang gratis ini cuma 5. Kalau misalkan berbayar per bulan tak terbatas. Seperti itu. Bebas mau bikin berapa saja. Kita langsung saja ke kalau setelah terbuka tampilan awalnya ini. Jadi yang barusan saya simulasikan adalah cara untuk membuat akun Wordwall-nya. Jadi langsung otomatis ya. Karena saya sudah pernah pakai, jadi Ustadz tinggal langsung buat aktivitas saja. Nanti tampilannya kita pilih. Nah, di sini ada beberapa tampilan. Ada kuis, ada permainan kecocokan, membuat kotak, menemukan kecocokan, roda acak, membenarkan kalimat. Ini lebih kepada kata acak ya. Ini bisa kan ada, kalau di soal itu kan suka ada rotibil kalimat ya, seperti itu, merapihkan, menyusun kalimat, menyusun kata acak menjadi kalimat yang sempurna seperti itu. Ataupun menyusun kalimat, kalau ini kan lebih kepada mufradat, jadi kata menjadi kalimat seperti itu disusunkan. Ini masih ada waktu nggak? Kita langsung buat contohnya saja. Lanjut. Tidak ada ya. Dan aktivitasnya misalkan menyusun kata acak menjadi kalimat sempurna. Biasanya ini ada di kalimat ini adalah kalimat indikator soal. Biasanya seperti itu. Di setiap jenjang kan suka ada tuh. Menyusun kata acak menjadi kalimat sempurna, menyusun kalimat menjadi paragraf seperti itu kan. Nah, kita simulasikan dengan judul seperti ini. Nah, instruksinya misalkan instruksinya ini berarti udah masuk ke soal nih. Misalkan apa ya kalimatnya? Yang simpel aja dulu ya. Misalkan ini bisa kalau misalkan settingan keywordnya mungkin nanti bisa di setting sama saja ya di PC-nya masing-masing. Contohnya misalkan yang standar aja ya, yang standar dulu. Misalkan seperti ini. Kenapa ini? Bentar. Oh, setidaknya harus ada 3 kata. Oh iya. Sebentar. Setidaknya harus ada 3 kata. Berarti kita menuliskan kata atau kalimat yang lengkapnya, yang aslinya, yang betulnya. Kemudian nanti kita bisa setelah ini selesai, nanti ada langsung muncul gitu, bisa kita simulasikan. Selesai. Ya, mungkin seperti ini simulasi sederhananya. Nah, jadi tugas siswa adalah bisa
menarik kalimat, menarik kata supaya menjadi kalimat yang sempurna. Nah, seperti itu. Ini contoh daripada simulasi game edukasi Wordwall. Misalkan nanti sebelum kita sharekan, nah jadi di sini ada menunya bisa dibagikan. Nah, kepada siapa? Kepada pengajar lagi. Kalau misalkan nanti Bapak Ibu berkolaborasi dengan teman atau dengan guru bahasa Arab yang lainnya, bisa dijadikan publik. Nanti guru yang lain pun bisa mengedit seperti itu. Ya. Atau misalkan langsung mau di-sharekan ke siswa, tinggal ditetapkan aja penugasan. Seperti itu ya. Nanti judul hasilnya bisa kita setting seperti ini. Kalau ini tujuannya untuk evaluasi penilaian, misalkan evaluasi penilaian pembelajaran Fordat, maka siswa diwajibkan untuk masukkan nama, ya. Terus tenggat waktunya pun nanti bisa dibatasi, ya, untuk meningkatkan kedisiplinan siswa dalam mengerjakan soal. Kemudian anonim ini berarti yang kalau mau simulasi biasa di kelas, misalkan untuk latihan soal itu bisa saja. Tapi kalau untuk siswa sih biasanya langsung masukkan nama saja supaya nanti terdetek siapa yang mengerjakan atau belum, seperti itu. Dan nanti di akhir permainan kita bisa menyeting, bisa tampilkan jawaban atau papan perangkat, ataupun bisa memulai kembali. Jadi setelah mengisi, siswa bisa mengerjakan kembali seperti itu. Setelah diklik mulai, maka nanti, nah di sini ada penetapan penugasan. Kita bisa sharekan linknya, tinggal klik salin seperti itu. Kita bisa juga menyematkannya ke Facebook, ke Twitter, ke Google Classroom. Kalau ustazah di madrasahnya waktu daring kemarin ataupun sekarang masih menggunakan Google Classroom, itu masih bisa bisa dikolaborasikan seperti itu. Terus ini berbagi melalui email, bisa disematkan juga, ya. Kebetulan saya pun sudah pernah men-sharekan di website itu untuk e-learning madrasah. Nah, jadi ustazah bisa menyematkan nah ini link ini itu nanti bisa disematkan ke e-learning. Jadi di e-learning bahasa Arab khususnya itu bisa disimpan di situ supaya sebagai arsip kita sebagai guru bahasa Arab, ketika misalkan nanti ada pembelajaran seperti itu lagi, kita bisa menggunakannya lagi seperti itu. Ya, tinggal klik salin, nanti bisa disematkan ke websitenya atau misalkan ke e-learningnya. Adapun permasalahan e-learningnya seperti apa cara menyematkannya, mungkin nanti Ustadz Amsi membuat acara yang dengan tema yang berbeda lagi mungkin, ya. Seperti itu. Nah, kemudian bisa juga dengan barcode. Nah, jadi seperti ini, ya. Siswa memindai barcode ini, kemudian nanti akan muncul kepada tampilan game yang ada di sini. Kemudian di paling bawahnya itu ada pilihan temanya, mau yang papan tulis, mau yang PAUD. Kalau PAUD berarti seperti ini tampilannya. Oh, gini, mungkin beda tampilan warnanya saja mungkin, seperti itu. Atau mau papan tulis, berarti kalau papan tulis seperti ini. Nah, kita pun bisa menyeting fontnya mau yang seperti apa. Kalau default seperti ini tampilan dari sananya, atau mau utama. Kalau utama berarti nah seperti ini juga sama. Kalau yang tulisan tangan, fontnya juga hampir sama. Kemudian modern. Nah, kalau modern seperti ini tampilannya. Nah, seperti ini. Kalau yang geometris, oh seperti itu. Kalau yang tradisional, nah seperti ini. Nah, mungkin ininya harokatnya kurang jelas. Kita kembalikan ke tulisan tangan.
atau yang tadi terlihat rada pas, nah ini mungkin ya. Nah, seperti ini. Ana adhabu ilal madrasah. Ini bisa beberapa apa namanya? Beberapa soal, mau 10 mau berapapun untuk istilahnya mengevaluasi pembelajaran. Biasanya kalau untuk soal menyusun kata acak itu materinya materi teks qiraah biasanya. Materi teks qiraah ataupun yang mufradatun, termasuk mufradatun. Kalau mufradat mungkin nanti kolaborasinya dengan gambar. Nah, untuk mensimulasikan ini nanti saya buka tampilan barcode-nya, Bapak Ibu siapkan handphonenya, silakan disimulasikan di tempatnya masing-masing, kemudian silakan di apa namanya dikerjakan ya sebagai simulasi, apa namanya mencocokkan gambar dengan kalimatnya gitu, kalimat dengan gambar, biasanya seperti itu. Nah, sebelum ke situ, sebelum ke latihan simulasinya, di sini ada pilihan apa namanya pengaturannya, kita mau ngasih waktu atau tidak, seperti itu ya. Kalau misalkan mau kasih waktu, maka di sini mau hitung naik apa hitung mundur, hitung maju apa mundur maksudnya ya. Nah, menandai ini bisa apa namanya, bisa setiap kata dengan bonus jika sempurna atau saat mengeringkan. Nah, perataan bisa tengah, bisa kiri, acak urutan hitam bisa diacak. Jadi setiap template yang digunakan, pilihan yang ada di sini tuh beda-beda ya, beda-beda. Nah, template yang ini, untuk template yang ini, oke, sebentar. Nah, untuk template yang ini, mungkin seperti ini tampilannya, pilihan tampilannya, pilihan settingannya maksudnya. Ya, adapun temanya yang seperti ini. Macam-macam lah, macam-macam gitu. Ya, banyak setiap template ada temanya tersendiri gitu. Seperti itu. Nah, itu mungkin di antara simulasi atau cara membuat game edukasi dengan menggunakan word wall, khususnya untuk pembelajaran bahasa Arab, seperti itu. Sebelum simulasi, mau sesi pertanyaan dulu apa langsung simulasi aja? Gimana bagusnya? Pak, ini Bu Moderator gimana? Ini sudah banyak pertanyaan, Pak. Boleh kalau Oh, ini dulu diselingi iya. oleh pertanyaan dulu sebentar, Pak. Oh, iya. Monggo, 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 monggo. Mungkin pertanyaannya saya bacakan saja ya, Pak. Pertama ini ada dari ada Mana Bu Milhanya? Bu Milha, halo Bu. Bumila, jaringannya Bumila kurang bagus tampaknya. Jaringannya. Kurang beruntung. Baik, saya bacakan aja lah Pak itu. Pak Ali saya bacakan ya. Bu Milha, saya sudah bergabung. Ya, silakan Bu Milha. Kedengaran suara Pak. Ya Allah. Sebentar. Atau langsung saya baca? Boleh. Dari Wilman Agis, MTS Terpadu Albidaya Bandung. Silakan Pak Ali. Apakah media ini bisa dipraktekkan pada pembelajaran tatap muka? Karena melihat demonstrasi yang dipaparkan, media ini hanya berlaku pada pembelajaran daring. Silakan Pak Ali. alinya nge-freeze. Alinya hilang, Pak. Sebentar, Pak. Iya. Jaringan di Cianjur nih, lagi hujan kayaknya ya.
Bentar. Hujannya udah selesai kalau di Pacet. Pak Jadi Ali, saya mau Pak Ali. bacakan nih, udah. Sok, silakan. Apakah media ini bisa dipraktekkan pada pembelajaran tatap muka karena melihat demonstrasi yang dipaparkan, media ini hanya berlaku pada pembelajaran daring? Bisa. Untuk tatap muka ataupun daring sebetulnya tergantung daripada apa namanya, akses kita untuk menggunakan word ini. Apakah di sekolahnya diperbolehkan siswanya bawa HP? Apakah di sekolahnya bagian kurikulum ataupun kepala madrasah menyetujui dengan adanya simulasi seperti ini? Itu tergantung daripada kebijakan madrasahnya masing-masing. Seperti itu. Kalau misalkan bisa dan mendukung untuk inovasi pembelajaran, kalau misalkan bisa ya bisa apa namanya, bisa digunakan untuk tatap muka ataupun untuk daring, apalagi daring gitu kan, apalagi daring supaya anak itu wah pelajaran bahasa Arab main game gitu kan, jadi image-nya itu bukan apa namanya, bukan ke eh, materi bahasa Arabnya gitu, tapi ke gamenya, tapi itu pun secara tidak langsung memotivasi siswa untuk bisa bisa mengerjakan soal, mengerjakan tugas gitu. Dan bisa menjadi syarat kita atau arsip kita bahwa kita sudah melaksanakan pembelajaran kepada siswa. Ya, apalagi tatap muka yang tadi saya bilang, kalau tatap muka itu tergantung daripada kebijakan madrasahnya masing-masing. Apalagi untuk yang khusus sekolahnya sekolah pesantren, kan biasanya ada juga yang apa, tidak diperbolehkan membawa alat komunikasi khususnya handphone, yaitu mungkin ya sulit juga gitu untuk diaplikasikan gitu. Atau saya fokuskan juga apa yang tadi saya sampaikan itu khusus untuk yang non pesantren, madrasah-madrasah yang untuk non pesantren itu ketika memang kebijakannya bisa digunakan ya silahkan saja seperti itu, baik daring ataupun tatap muka seperti itu. Itu mungkin Ustadz Wilman. Kemudian Ibu Lia, Kota Cimahi, apakah ketika kita membuat satu game bisa digunakan berkali-kali untuk tingkat kelas yang sama? Ketika kita membuat satu game bisa digunakan berkali-kali untuk tingkat kelas yang sama. Bisa. Misalkan yang tadi saya simulasikan, berarti kalau tingkat kelas yang sama, misalkan kelas 8, kelas 7A, 7B, 7C gitu misalkan, terus sampai 7D misalkan. Itu bisa digunakan ya. Bisa digunakan nanti di apa namanya? Saya sambil share screen kan juga. Jadi nanti di hasil saya, nah seperti di sini nanti akan ada nah kan udah laporannya secara otomatis sudah ada ya. Nanti yang mengisi siapa namanya, benar salahnya sudah ada seperti itu. Karena ini mungkin nanti yang terakhir saya simulasikan ya sebagai contoh untuk rekapan nama-nama yang sudah mengerjakan soal, berikut nilainya, dan peringkatnya pun bisa seperti itu. Kemudian dari siapa lagi? Milah masih belum muncul. Sudah Pak, sudah. Oh sudah. Oh iya. Tadi baru sampai ini Ibu siapa tadi? Ibu Lia ya. Bu Lia. Dari Kota Cimahi. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak dari Bapak Haji Saprudin, MTS Al-Ghazali Indramayu. Ustadz, mohon maaf, jadi aplikasi ini khusus buat mufrodat kah atau bisa yang lainnya? Mungkin bisakah untuk kiroah atau bisa untuk kitabah atau tidak? Karena ini mungkin lebih spesifiknya itu evaluasi untuk mengevaluasi pembelajaran, berarti ataupun istilahnya materinya itu bisa dari apa saja, bisa dari teks qiraah yang tadi saya sampaikan. Kan biasanya untuk menyusun kan tidak hanya untuk mencocokkan gambar dengan kalimat,
itu pun bisa saja kan dalam satu misalkan di setiap bab itu kan ada teks qiraahnya. Nah, dari teks qiraah itu kan nanti ada yang barusan saya simulasikan bisa menyusun kata acak, menyusun kalimat acak misalkan. Itu bisa, tidak hanya mufradat sebetulnya gitu. Tapi ada lebih lebih spesifik apa namanya? Lebih apa ya? Lebih pasnya lah gitu ibaratnya. Lebih pasnya itu untuk mengenalkan mufradat gitu. Seperti itu. Untuk bisa juga dengan apa namanya? eh, dengan materi yang selain mufradat juga seperti teks qiraah ataupun yang lainnya seperti itu. Berarti Bapak Jis. Ada lagi Bu? Masih banyak sih Pak. Apakah mau dilanjut dulu ke pemaparan Bapak gitu? Oh iya. Dilanjut. Oke. Silakan siapkan handphonenya Bapak Ibu, nanti masuk ke biasanya kan ada aplikasi yang pemindai otomatis itu. Silakan scan barcode yang saya tampilkan di sini, kemudian silakan ustadzah di rumah mensimulasikan. Mungkin template-nya berbeda, template yang saya gunakan ya seperti ini nih. Belum share screen tadi. Ya, sebentar di sini. Nah, nah, silakan scan barcode yang ada di tampilan layar Bapak Ibu. Kemudian silakan dikerjakan sesuai dengan petunjuknya. Ini mencocokkan gambar dengan kalimat, dengan mufradat, dengan kosakata. Materinya yaitu kelas 8 bab 1, bab 1 yaitu mufradat tentang asaah, tentang jam. Seperti itu. Silakan disimulasikan. Saya pun di sini sambil mensimulasikan juga. Satu lom saya. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Dia mencocokkan gambar dengan mencocokkan kalimat dengan gambar seperti itu. Ini kosakata pembelajaran mufradat kelas 8 bab 1 semester 1, materinya materi asaah. Nah, kita siapkan apa namanya? Soalnya mau seperti apa? Disiapkan mau apa namanya? Tampilannya mau seperti apa? Seperti yang tadi kan template-nya ada yang menyusun kosakata apa? Menyusun kata acak misalkan. Kalau ini mencocokkan ya, indikator soalnya berarti mencocokkan kalimat mencocokkan kata dengan gambar seperti itu indikator soalnya. Nah, jadi tinggal menarik seperti ini.
Oke. Nah, jadi kalau sudah dicocokkan seperti ini, silakan disubmit atau dikirim jawabannya. Klik kirim jawaban, langsung nanti akan muncul rekapan hasilnya. Nah, untuk template ini khususnya mengasah mengasah istilahnya remembering para siswa untuk mengingat mufradat yang sudah dipelajari, yang sudah diajarkan, khususnya materi asah atau materi jam ini. Di antara jam 1 sampai jam 12 itu apa bahasa Arabnya seperti itu. Ya mungkin untuk kita sebagai guru, istilahnya ya salah jidan lah gitu. Tapi untuk siswa mungkin yang baru mengenal, yang keluaran SD, yang atau misalkan karakteristiknya dengan bahasa Arab itu tanda kutip agak ya sebelah mata lah gitu ya. Nah itu bisa diselingi dengan hal-hal atau game semacam ini gitu, sehingga eh, yang asalnya malas untuk belajar bahasa Arab, kalau seperti ini kan secara langsung apa yang dia dia apa namanya pikirkan tentang bahasa Arab itu tidak se apa namanya tidak sesulit, tidak sehoror yang dia bayangkan gitu, seperti itu. Apalagi yang basicnya misalkan dari SD bukan dari MI, malah yang dari MI pun kan ya tidak semuanya gitu, tidak semuanya bisa inilah lancar. Itu tergantung daripada karakter atau misalkan aspek kognitif siswa tersebut ketika di jenjang MI atau SD-nya itu sendiri, seperti itu. Atau yang sekolah diniyah itu sudah terbiasa lah dengan pembelajaran bahasa Arab meskipun dari SD, seperti itu. Oke, saya langsung kirim jawaban, kita lihat. Nah, nanti otomatis langsung di apa namanya langsung muncul hasilnya. Nah, kita lihat papan peringkatnya. Misalkan kita cek hasil saya. Nah, di sini ada Ustadz Artila Fauzi. Artila ini Muzakar apa Muanas ya? Ustadz Ridwan Septriadi dari SMP Tegaran Tangerang, dari Ustazah Umul Hikmah Hafidah, Siti Nabilatul Latifah, dan Ustadz Wildan. Nah, ini seperti ini tampilannya. Jadi yang sudah, kalau Bapak Ibu yang masih yang belum yang belum simulasi, saya sharekan lagi. Mungkin saya beri waktu sekitar 1 menit lah ya, 1 menit untuk mensimulasikan game Word Wall ini dengan indikator soal mencocokkan kalimat atau mencocokkan mufradat dengan gambar tentang as-saah, tentang jam.
Bapak ini ada pertanyaan, kalimatnya nggak bisa Iya. di-drag katanya. Kira-kira gimana? Coba di refresh, mungkin itu bisa kendala sinyal juga. Di refresh, di reload, di reload. Bagi ustadzah yang sudah pernah menggunakan word wall dan ikut serta pada acara webinar ini, ya kita merojaah saja ya. Mungkin ustadzah yang sudah pernah menggunakan word wall ini lebih apa namanya? lebih lebih apa istilahnya lebih pas gitu, atau lebih bisa lah gitu ya untuk untuk menggunakan aplikasi Sodol ini. Jadi kalau 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 saya pribadi ketika mengaplikasikan Wordwall ini di kelas ya menyenangkan gitu, menyenangkan karena kan kita fokusnya siswa. Jadi bagaimana caranya siswa tersebut ketika di kelas itu tidak apa namanya ya bergerak istilahnya rame gitu. Rame di sini bukan berarti rame rame apa pada bercanda seperti itu gitu, tapi dengan ruang apa namanya dengan tema ya main game edukasi seperti itu. Mungkin tadi ada yang bertanya apa namanya tidak bisa di-drag itu sebenarnya nariknya harus ke titik kan, harus ke yang bulat itu. Oh iya kira saya itu. Ya Jadi jadi langsung ke titiknya. ke titiknya, kalau nggak ke titik cuman ke jam itu nggak ini, jadi harus pas di titik yang dekat jam itu, apa bulatan yang di dekat jam. Apa namanya menarik Garisnya itu, menarik si uh, garisnya mungkin ya Pak. ya. Oke, sudah saya cukupkan saja ya untuk simulasi. Kita cek jadi ada 9 yang mengerjakan. Nah, nanti intinya untuk tampilan yang ini itu lihat di hasil saya, tampilan dari evaluasi ini. Di sini kita lihat ada semua, ada yang terbaik, ada yang pertama, itu bisa di setting, bisa dilihat. Misalkan kita klik yang semua saja, skor rata-rata, skor teratas yang tercepat. Seperti ini. Ini dilihat dari skor dan waktunya juga, waktu tercepat, dan ini ada yang benar salahnya juga. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini untuk hasil evaluasi pembelajaran mufradat bab as-sa'ah kelas 8 seperti itu. Adapun nanti untuk template-template yang lainnya pun nanti pada akhirnya ketika ini dijadikan tugas itu akan seperti inilah tampilan, bisa dicek di hasil saya. Ya, ketika ustadz sudah meng-sharekan linknya baik melalui WhatsApp, jadi link yang tadi itu disalin, bisa WhatsApp, bisa disematkan di blog ataupun e-learningnya, atau misalkan mau di-sharekan ke medsos yang lain yang berhubungan dengan ketika siswa itu bisa mengakses materi ini atau evaluasi ini, maka nanti tampilannya ya seperti ini ya, bisa dilihat di hasil saya terus. Nah, seperti inilah tampilan apa gambaran sederhananya gitu.
Bisa juga dibagikan tautan hasil yang dapat dibagikan. Nanti bisa di-share-kan, bisa disalin link ini, kemudian dikirimkan ke, misalkan saya kirimkan ke chat ya. Coba. Sebentar. Kok saya nggak bisa ini ya? Bisa ngirim chat ya? Apa sinyalnya? Ini bisa deh kayaknya pengaturannya kok Pak. Dicoba lagi. Bentar, saya stop share screen dulu. Ini tampilan saya masih standby kayak gini. Bentar. Iya. Nah, jadi result atau hasil dari evaluasi tadi bisa kita salin linknya, kemudian di-share-kan. Nah, seperti ini ya. Oh, belum share screen ya? Enggak. Oh, enggak share screen. Misalkan ada yang mau tanya jawab lagi. Iya Pak, ini sudah ada sudah banyak pertanyaan yang masuk, tapi mungkin beberapa di antaranya sudah terjawab dari pemaparan Bapak. Ya. Ada yang raise hand juga, mungkin bisa kita persilahkan terlebih dahulu untuk yang raise hand untuk bertanya. Bapak siapa itu? Silakan Pak Aris tadi. Sudah saya Pak persilakan. Aris, ya silahkan Bapak Aris. Bentar. Ya, Bapak. Alhamdulillah sekarang sudah banyak, 33. Unok boleh ke Pak Karsidi dulu itu yang sudah raise hand tuh. Silahkan Bapak Karsidi, sudah dibuka itunya, mikrofonnya silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ismi Rosyid ya. Min Batam, Kepulauan Riau. Yang kami tanyakan kepada Ustadz Ali Mursyid. Salam kenal Ustadz, baru Ya, sama-sama. webinar ini. Jadi agak bingung sedikit ya, karena saya katanya juga telat tadi. Yang saya mau tanyakan, nanti setelah tatap muka, apakah ini bisa digunakan? Dan kalau digunakan, apakah nggak menyalahi ya kodrat sebagai seorang murid ya, bahwa HP dan HP tersebut itu kan bisa disalahgunakan. Bisa jadi anak-anak tersebut main game. Itu aja Ustadz yang kami tanyakan tadi. Karena saya telat, jadi mohon maaf Oh, iya. kalau udah ditanyakan, ya syukur
dijawab. Ya. Jadi kalau tatap muka nanti insya Allah nih hampir 99 udah bisa masuk. Ya. Ya. Itu aja, Ustaz. Terima kasih. Ya, syukran. Langsung jawab saja mungkin ya, apa gimana? Iya, silakan langsung dijawab, Bapak. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Jadi untuk tatap muka itu teknisnya, mungkin teknis karena misalkan anggap saja misalkan di madrasah Ustadz itu sudah full masuk misalkan. Nah, nanti teknisnya apakah tadi menyalahi aturan untuk bawa HP atau tidak, itu tergantung dari kebijakan madrasahnya masing-masing. Ya, bisa kita atur dengan cara misalkan HP itu dikumpulkan dulu. Jadi ketika siswa datang ke sekolah, itu siswa jangan pegang HP di kelas, tapi dikumpulkan dulu, misalkan di guru di wali kelasnya misalkan. Nanti ketika ada masuk mata pelajaran bahasa Arab, itu diambil HP-nya terus dibagikan, kemudian di situ kita bisa digunakan seperti itu. Udah cukup untuk simulasi saja untuk pembelajaran khusus bahasa Arab saja. Jadi tidak harus dipegang full selama di sekolah sama siswa. Seperti itu tekniknya, teknis supaya penggunaan Wordwall ini bisa diaplikasikan ke siswa seperti itu. Tadi sudah saya sampaikan sebelumnya. Seperti itu, Ustaz. Ya, mungkin tambahan pertanyaan, Pak. Bisa nggak sih kita membuat pertanyaan-pertanyaan games menggunakan Wordwall, terus kemudian hasilnya itu kita print out gitu. Jadi akhirnya nanti ketika tatap muka tidak menggunakan HP tapi hasil cetakan gitu. Cuman bentuknya game-gamenya dengan template yang ada di Wordwall gitu. Bisa nggak kira-kira? Bisa saja. Misal yang ini nih, yang aktivitas tadrib ini, misalkan tadi yang mana? Yang ini ya. Tergantung dari template-nya itu sendiri. Kalau template-nya memang bisa di print, ya misalkan seperti ini. Ini kita langsung ini saja, langsung di Ctrl P gitu ya, di Ctrl P. Nanti kita bisa langsung di print saja seperti itu. Kalau langsung di print, langsung dicetak, memang tidak ada menu di sini karena ini free kan. Free. Kalau misalkan berbayar ada untuk versi cetaknya. Karena ini versinya free, jadi kita cuman bisa men-settingnya dengan ya print manual aja gitu, Ctrl P langsung print, cetak, udah bisa gitu seperti itu. Dan itu pun tergantung template. Kalau template-nya memang mudah untuk di print, misalkan kan ada beberapa template yang itu tuh seperti permainan seperti ini nih, misal. Seperti labirin. Ini kan nggak bisa di-print, harus play, harus main langsung. Iya. Misal seperti ini. Ini kan seperti ini. Jadi kita supaya, di sini ini soalnya hadhihi titik-titik ya tolibah, berarti yang mana jawabannya. Ini kan nggak bisa di-print kan, harus langsung simulasi main gitu. Kalau template-nya memang bisa untuk di-print, ya bisa saja, bisa seperti itu. Caranya mungkin yang tadi secara manual, di Ctrl P, print, udah beres gitu. Seperti itu. Nah, ini diantara template tambahan template yang lain di Wordwall ini, ada yang seperti ini. Ini mengingatkan mungkin yang angkatan berapa ya, 90-an mungkin ya, mengenal waktu itu gamenya yang seperti itu apa ya, game saya lupa tuh namanya. Saya belum lahir, Pac-Man. jadi nggak tahu. Ya, seperti itulah. Mana titik-titik Anda tolibah, seperti itu. Ini kan bagi siswa, kemarin saya sempat mengaplikasikan ini, ya memang ya seru lah gitu untuk siswa. Kalau untuk kita mungkin ya biasa saja mungkin, tapi kan karena targetnya siswa supaya menyenangkan di kelas, ya enjoy saja gitu. Bisa
Jadi kelas itu nggak boring, nggak bete gitu, apalagi dengan full suara yang full gitu HP-nya misalkan, ataupun di ruangan di kelas itu ada sejenis apa? Ada fasilitas infocus gitu. Itu akan lebih apa ya? Di kelas itu semakin rame lah gitu. Rame belajarnya. Ya, seperti itu. Ya, gitu mungkin. Mungkin sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mau mengingatkan kepada para peserta untuk jangan lupa mengisi absensi agar mendapatkan sertifikat dari webinar ini. Gitu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Di sini ada pertanyaan dari Ibu Eliza MTSN 1 Kota Serang, Banten. Bisakah dalam satu kali game digunakan beberapa model template? Jadi template gamesnya tuh banyak tapi nanti dihadirkan dalam satu kali game katanya gitu. Bisa nggak kira-kira? Template-nya, ulangi. Template-nya banyak. Jadi template-nya berbeda-beda tapi dihadirkan di sekali game. Ya. Oh, bisa saja. Itu tergantung dari apa? Istilahnya kita menyiapinnya seperti apa gitu. Evaluasinya mau seperti apa. Kalau evaluasinya tadi misalkan menyusun kata acak menjadi kalimat, itu template-nya misalkan yang ini. Terus untuk mencocokkan gambar dengan mufradatnya yang seperti ini. Bisa bisa beberapa template lah dalam satu pertemuan itu misalkan gitu. Itu tergantung dari kreativitas kita untuk membuat hal itu gitu, seperti itu. Oke. Masih ada. Saya bisa bertanya. Oh iya, Ya. silakan Bapak. Monggo, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Saya mengikuti dari awal. Para peserta ini, Pak Ali ini dulu ketika latihan ngajar itu juga sudah menyusun media-media tapi manual ya, tidak ada aplikasi seperti ini. Dan saya saat itu juga tertarik itu dengan teman-temannya. Tahun berapa? 2019 ya? 19. Saya mau tanya, saya tahun 2001 itu diminta oleh Kementerian Agama menyusun bahasa Arab interaktif itu dari Subdit Aliyah. Ya. Kami berempat, Prof. Hidayat, Prof. Khatibul Umam, Prof. Rofi'i, untuk menyusun jadi pelajaran bahasa Arab interaktif. Nah, waktu itu CD ya. Kami menyusun materinya, tapi teknisinya diserahkan kepada mahasiswa dari Bandung. Saya merancang dalam menjawab kuis, saya ilustrasikan dengan kalau siswa itu jawabannya betul, saya ilustrasikan orang menyeberang sungai di atas sebatang bambu. Kalau jawabannya betul, dia selamat nyebrangnya. Tapi kalau jawabannya salah, tercebur. Gitu kan? Ada lagi yang saya ilustrasikan, orang memanah. Kalau jawabannya betul, maka anak panah tepat mengenai sasaran. Tapi kalau jawabannya salah, itu melenceng. Nah, kira-kira gitu. Tapi itu nggak terpenuhi oleh teknisi itu. Nggak terpenuhi. Jadi saya waktu itu merancang seperti itu. Nah, setelah selesai CD itu disebarkan ke seluruh Indonesia, karena itu Subdit Aliyah waktu itu. Nah, itu aplikasi apa itu kalau model kayak begitu? Kalau aplikasi seperti itu, ya mungkin itu bisa ngeditnya manual, jadi nggak ada aplikasi. Kalau ini kan praktis. Jadi kita cuma milih template, udah gitu kan. Kalau itu berarti harus butuh ngerancang dulu ya? Iya, ngerancang dulu. Animasi, gambar dulu ya? Ya betul, animasi dulu supaya seperti itu. Teknisnya ya harus seperti itu. Gitu. Oh, gitu. Kalau untuk yang praktis saya belum nemu gitu.
Iya, Bayang- sekarang masih membayangkan itu karena Iya, waktu iya. itu nggak terpenuhi oleh teknis itu karena kalau kami berempat Oh. kan menyiapkan materi saja. Jadi waktu itu semua keterampilan itu ada istimewa. Ketika diklik gambar telinga itu langsung ada audio yang didengar oleh siswa. Iya, Nanti iya. setelah itu diikuti dengan pertanyaan sesuai dengan yang didengar. Begitu juga qiraah, kitabah. Jadi Iya, iya. 4 keterampilan itu kita tampilkan dengan cara semacam itu. Tapi enggak terpenuhi. Sampai sekarang Jadi, belum ada lain yang ya? menggarap itu, Ustaz. Oh gitu ya. Sampai sekarang belum ada yang seperti itu. Ya itu tahun 2001, berarti 20 tahun 2001. yang lalu ya. Ya mungkin belum ada, sampai sekarang belum ada yang apa? Yang tadi seperti Ustaz bicarakan gitu, belum ada yang Nah, itu lebih menantang sebenarnya kan. Iya, jadi jawaban anak ketika salah digambarkan dengan bergu sungai gitu kan. Oh iya. Iya, memang mungkin juga penggarapannya agak lama. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih. Mudah-mudahan ini acara ini. Ustaz. Aduh, syukuran. Ya, terima kasih Ustaz. Syukuran sudah bisa bergabung. Syukuran atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Ini dari dosen UIN Jakarta ya Bapak Samsul Iya, Arifin dari ini. Terima kasih. Terima Ini kasih dosen sudah saya waktu hadir. kemarin ini waktu PPG, makanya ini merasa saya gembira sekali ini bertemu langsung aduh. Syukron. Salam hormat. Saya asuhannya Pak Muhbib. Oh iya. Ini kita reunian, saat reunian ini. Ya. Syukran jazilan. Semoga sehat semua. Sehat-sehat. Insya Allah nanti silaturahmi lah ke sana. Pengen sama Bu Lala ke sana. Main-main lah ke kamu. Ya terus. Insya Allah. Sekian ada lagi. Silakan yang nanya selanjutnya kalian. Pertanyaannya masih banyak, antusiasme peserta ini sangat luar biasa sekali ya Pak. Tapi sayang sekali waktunya sudah habis, jadi mungkin tidak bisa dilanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oh ya, mungkin bisa kita ambil foto bersama dulu ya Pak untuk dokumentasi. Ya boleh. Pak dan semua peserta mohon untuk dibuka dulu kameranya. Kita akan mengambil foto bersama. Dibuka dulu on cam-nya. Kita coba dokumentasikan. Nanti dalam hitungan ketiga saya pandu ya. Iya, baik Pak. Sudah, saya lihat. Ada 3 halaman nih. Jadi saya mohon izin untuk menahan senyumnya minimal 10 detik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahid isnan salasa. الصفحة الأولى والآن الصفحة الثانية. كثيرة. شكرا جزيلا. Sudah Bu Mila? Pak Dadan? Halo Bapak. Iya, siap. Ya, silakan lanjut. Silakan Bu Mila. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Pemateri kita telah menyampaikan materi, juga sesi tanya jawab telah kita lalui. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa.
Demikian webinar membuat game edukasi bahasa Arab dengan Wordwall. Jadi sedikit saya simpulkan bahwa game edukasi ini dapat digunakan untuk pembelajaran bahasa Arab, khususnya mungkin yang paling mudah itu digunakan untuk pembelajaran mufrodat. Dengan segala kelebihannya seperti tadi mudah digunakan untuk pemula, juga manfaat-manfaat lain. Semoga bisa kita gunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh peserta atas partisipasinya dalam webinar kali ini. Saya alihkan lagi acara ini kepada MC Bapak Dadan Haryandi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran ila Ustadz Ali Mursyid wa Ustadzah Milhah yang sudah memberikan ataupun memandu acara ini, sekaligus Pak Ali Mursyid yang sudah menyampaikan materi pada kesempatan malam yang luar biasa ini. Dan ini diselenggarakan oleh MGMP Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, dukungan penuh dari MGMP Jawa Barat. Ketuanya Pak Asep Saiful Islam hadir juga dan sangat memberikan dukungan. Dan saya ingin mengucapkan khususan pada guru saya Pak Samsul Arifin yang tadi hadir juga ini. Saya kebetulan mahasiswa Ustadz waktu tahun 2009 kan. Saya nggak lulus waktu itu dan Ustadz yang meluluskan kan. Ya, reunian kita. Oh, itu hafal. Ya, hafal saya nggak lulus waktu itu, tapi Ustadz Samsul membimbing saya. Saya bertugas di Mandua Cianjur. Gitu ya. Di Mandua Cianjur. Dan Pak Amsi juga sama, satu alumni dari Pasca. Pasca, Pak. Komorbid. Oh gitu ya. Udah lulus semua ya? Alhamdulillah. Udah lulus. Saya promotornya komorbid. Para hadirin sekalian, insya Allah ini acara MGMP Kabupaten Cianjur ini sebetulnya tiap malam Kamis itu kita mengadakan acara, hanya mungkin biasanya kita terbatas dan kita sekarang malam hari ini dibuka ya. Dan kita itu melaksanakan 2 minggu sekali ada majelis ngobrol santai gitu. Judulnya itu majelis ngobrol santai tentang kebahasa Araban. Kadang-kadang guru kita siapapun yang punya metode yang bagus menyampaikan, jadi kita membuat best practice ya untuk menyampaikan gagasan-gagasan, pengalaman-pengalaman yang sudah diberikan kepada anak dan diberikan di-share kepada semuanya. Dan pada malam hari ini kebetulan karena ada dukungan penuh dari MGMP Jawa Barat, alhamdulillah bisa terselenggara. Dan terima kasih kepada yang sudah hadir. Ini dari timur Indonesia. Saya tadi lihat juga dari Sulawesi juga ada, dari Takalar, dari ya. Mana? Dari ya, Palembang, dari Aceh, dari Palembang dari Sulawesi juga ada. Ini ada ketuanya. Ada sambutan dari ketua dong. Cekap. Sekretaris bendahara sudah komplit, saya spotlight semua tuh. Di pengikat silaturahmi kita ke depan, insya Allah mungkin acara ini kita selenggarakan bukan hanya malam hari ini, karena Pak Amsi juga kebetulan beliau aktif juga di GTK ya, jadi nanti mungkin ada beberapa kesempatan bisa digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan saya mohon kepada Ketua MGMP Cianjur, Kabupaten Cianjur, ini sudah beres nih. Tadi siang katanya ngisi muludan di daerah Purwakarta, jadi beliau tidak sempat langsung hadir. Saya untuk menutup acara ini mohon doanya dari Ustadz untuk memimpin doa. Ya Allahumma shalli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi washabi ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah amin hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yu'afina wa yukafi wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa li man haqqana alaina wa li jamil qubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin was muslimat al ahya'i minal amwat. Allahumma inna nas'aluka rahmatan tahdi biha qulubana
wa tuzakki biha amalana wa ta'simuna biha min kulli su'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa 'allimna ma lam na'lam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid